Perkenalkan, nama saya Yurdanski Ole, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado dengan nomor induk mahasiswa 2006110235. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan klasifikasi biaya. Konsep dan klasifikasi biaya. Menurut Hansen dan Mowen, biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Sedangkan menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Pengertian biaya menurut Harnanto dan Zulkifli adalah sesuatu yang berkonotasi sebagai pengurangan yang harus dikorbankan untuk memperoleh tujuan akhir, yaitu mendatangkan laba. Jadi, menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan dan bertujuan untuk memperoleh laba. Dalam akuntansi manajemen menyatakan bahwa seluruh proses akuisisi aset yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan harus dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. Oleh sebab itu, jika laporan posisi keuangan menunjukkan adanya suatu aset pada nilai tertentu, maka nilai tersebut diasumsikan sebagai biaya, kecuali dinyatakan lain sebagaimana dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Konsep tersebut selaras dengan tujuan akuntansi, yakni setiap transaksi harus dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Accounting cost dan economic cost. Accounting cost adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar faktor-faktor produksi yang diperlukan, misalnya upah pekerja, harga bahan baku, harga bahan bakar dan listrik yang digunakan untuk produksi, harga sewa bangunan pabrik dan gedung, bunga atas pinjaman dan sebagainya. Sementara itu, economic cost atau biaya ekonomi adalah biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Berbeda dengan biaya eksplisit, biaya implisit adalah biaya yang tidak bisa dilihat secara fisik dan meliputi biaya peluang serta penyusutan modal. Berikutnya outlay cost dan opportunity cost. Outlay cost mencakup pengeluaran dana pada faktor-faktor produksi seperti bahan baku, uang sewa, upah pekerja, dan sebagainya. Konsep outlay cost merupakan besar pengeluaran sesungguhnya yang dicatat dalam pembukuan. Sementara opportunity cost adalah biaya yang harus dikorbankan ketika perusahaan membuat suatu keputusan. Biaya ini memang tidak dicatat dalam pembukuan, namun sangat berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas produksi. Biaya ini juga disebut sebagai biaya implisit. Berikutnya direct cost dan indirect cost. Direct cost atau biaya langsung adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa dan dapat dikalkulasikan untuk menentukan seberapa besar biaya tersebut dibebankan pada produk, misalnya biaya material dan biaya upah buruh. Sementara indirect cost atau biaya tidak langsung adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa namun tidak dapat dibebankan secara langsung pada masing-masing produk yang dihasilkan, misalnya biaya listrik, air, izin usaha, dan sebagainya.
Fixed cost dan variable cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya produksi yang jumlahnya tetap selama kurun waktu tertentu dan tidak bergantung pada jumlah output produk yang dihasilkan. Biaya tetap juga didefinisikan sebagai jenis biaya yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Misalnya biaya sewa bangunan, listrik, biaya upah pemimpin perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan variable cost atau biaya variabel adalah biaya produksi yang jumlahnya bergantung pada jumlah output produk yang dihasilkan pada aktivitas produksi. Semakin besar jumlah output yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya biaya bahan baku, upah buruh, komisi penjualan, dan sebagainya. Berikutnya manfaat informasi biaya bagi manajemen. Yang pertama, penilaian persediaan. Untuk mengetahui biaya mana yang akan dilekatkan atau dibebankan dalam persediaan perusahaan. Yang kedua, penentu laba usaha. Untuk mengetahui biaya mana saja yang akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba usaha selama periode tertentu. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Itu untuk mengetahui perencanaan biaya masa depan dengan tujuan finansial yang dikehendaki. Yang keempat, pengendalian kegiatan usaha. Itu untuk mengetahui informasi tentang hasil biaya sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil dalam menghadapi berbagai alternatif tindakan yang berhubungan dengan biaya. Klasifikasi biaya menurut Mursyidi, pembagian biaya dapat dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri, baik yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung, yaitu berhubungan dengan produk, volume produk, departemen manufaktur, periode akuntansi. Menurut Mulyadi, klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Biaya dalam hubungannya dengan produk. Biaya yang erat kaitannya dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Biaya yang terjadi dapat dengan mudah ditelusuri ke suatu produk dan ada yang sulit ditelusuri ke suatu produk. Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contoh jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya gaji bagian produksi, dan biaya langsung lainnya. Kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya sewa, biaya penyusutan atau depresiasi, biaya administrasi, dan biaya tidak langsung lainnya. Berikut biaya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan perusahaan dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan perusahaan. Perubahan volume kegiatan ini dapat mempengaruhi biaya yang terjadi. Berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya tidak mengalami perubahan. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, biaya bahan bakar, dan biaya overhead variabel lainnya. Kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya sewa, biaya asuransi, biaya depresiasi, biaya pelatihan karyawan, dan biaya overhead tetap lainnya.
Ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan atau produksi perusahaan tetapi dengan perubahan biaya yang tidak proporsional. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya listrik, biaya telepon, dan biaya air. Biaya dalam hubungannya dengan fungsi produksi. Biaya produksi terkait dengan salah satu fungsi pokok perusahaan yaitu fungsi produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. A. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. B. Biaya pekerja langsung. Biaya pekerja langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. C. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain biaya bahan baku dan biaya pekerja langsung. Berikutnya biaya dalam hubungannya dengan fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok perusahaan terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan tersebut, biaya dapat diklasifikasikan menjadi A. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi produk jadi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. B. Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi produk jadi. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya gaji, bagian administrasi dan umum, biaya fotokopi, biaya perjalanan dinas, biaya sewa gedung, dan lain-lain. C. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi dalam rangka memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Contohnya, biaya pemasaran meliputi biaya iklan, biaya gaji bagian pemasaran, komisi penjualan, dan lain-lain. Berikutnya jenis-jenis biaya lain. A. Biaya operasional atau operational cost. Biaya operasional adalah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari tapi tidak ditelusuri kembali ke satu jenis produk. Jenis beban ini bisa berubah-ubah atau tetap. Contoh operational cost adalah sewa dan utilitas pabrik. Investor dapat menghitung rasio beban operasional perusahaan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan penjualan. B. Biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah pengeluaran yang terkait saat Anda memutuskan untuk melakukan investasi. Contoh kasusnya adalah jika Anda memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka Anda dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada. C. Biaya hangus atau sunk cost. Sunk cost adalah pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas apa yang telah terjadi. Contohnya adalah ketika Anda menginvestasikan uang dalam sebuah bisnis yang kemudian bangkrut. D. Biaya terkendali atau controllable cost. Pengertian biaya terkendali adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contoh umumnya adalah perlengkapan kantor, iklan, bonus karyawan, dan sebagainya. Berikutnya, fungsi adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis. Yang pertama, membuat akurasi data penyeimbangan. Fungsi dari klasifikasi biaya yang pertama adalah untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar, sehingga perusahaan sendiri bisa memiliki data terkait mengenai perkembangan keuangan perusahaannya, yang pada akhirnya pembuatan laporan keuangan bisa dilakukan lebih terperinci dan bisa menjadikan evaluasi bersama para pelaku kerja. Yang kedua, membuat pemisahan data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Dengan adanya klasifikasi biaya yang jelas dan transparan, maka tentu saja antar divisi perusahaan bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhannya, baik untuk pengajian pekerjaan misalnya, atau sebagai biaya penambahan mesin operasional, kegiatan investasi, dan banyak lainnya.
Klasifikasi ini bisa membantu perusahaan untuk memisahkan setiap data keuangan yang dibutuhkan sesuai jenisnya untuk kemudian dievaluasi jika dibutuhkan. Yang ketiga, menekan kerancuan pembiayaan. Selain memiliki manfaat dan keuntungan seperti di atas, maka tentu saja peran dari klasifikasi pembiayaan sendiri dalam perusahaan adalah menghindari kerancuan dan bias pada data keuangan. Tim evaluator keuangan misalnya saja bisa membuat pencatatan keuangan dengan terperinci jika pembiayaannya sudah terpisah sesuai divisinya. Klasifikasi juga memudahkan karyawan dalam menyusun laporan keuangan untuk diserahkan pada atasan. Yang keempat, tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dengan melakukan sebuah klasifikasi pembiayaan dan pembuatan pelaporan, maka menjadi memungkinkan sekali untuk menekan data tidak valid. Data ini sendiri dimaksudkan sebagai sebuah catatan biaya berulang yang bisa saja terjadi dalam penyusunan keuangan. Klasifikasi yang dilakukan akan menekan kemungkinan ini dan memudahkan keuangan perusahaan dialokasikan pada kepentingan yang tepat. Dan yang kelima, membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Divisi keuangan pasti akan menjadi lebih mudah mengelola rangkaian data keuangan dengan adanya kegiatan klasifikasi ini. Fungsi dan keuntungan membuat klasifikasi pembiayaan ini jelas sangat banyak bagi perusahaan ketika mengelola jalannya bisnis. Oleh sebab itu, banyak bisnis tidak menyepelekan kegiatan klasifikasi biaya ini pada usaha mereka.